Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Alhamdulillah kita berada di hari-hari yang disebut oleh Rasulullah sebagai hari-hari yang istimewa. Rasulullah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fi ahabu ila min hadhil ayam, yakni yaumul asr." Yakni yaumul asrnya sekarang ini. Termasuk di dalamnya. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah di hari manapun dibandingkan hari-hari yang 10. Hari-hari yang 10 kita sekarang berada di dalamnya. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat besar ini. Kemarin di tanggal 1 Dzulhijjah, salah seorang yang agak dekat dengan saya meninggal, Pak Soirin Tepang ya. Pak Soirin Brajan itu. Mungkin sebagian Tepang ya. Itu meninggal di awal Dzulhijjah. Kita diberi waktu alhamdulillah lebih tenang tanpa itu. Jadi kita bersyukur diberi oleh Allah umur sampai hari ini. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam seluruh amal soleh, insya Allah. Kemudian untuk hari ini kita masuk ke rukun yang kedua, takbiratul ihram. Terakhir kemarin rukun berdiri. Untuk yang sebelum pertemuan kemarin kan rukun berdiri toh nggih. Rukun berdiri. Sekarang rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram saya bahas yang rukunya dulu nih, karena kan takbiratul ihram itu ada beberapa yang terkait. Mengangkat tangannya, kemudian meletakkannya di dada, itu nanti di bagian yang sunnah. Jadi metode pembahasan kita itu rukun, kita konsentrasi ke rukun dulu. Jadi jangan agak sedikit bersabar nanti. Karena metode seperti ini jauh lebih baik, jauh lebih baik. Takbiratul ihram itu apanya takbiratul ihram itu? Qaulnya atau gerakannya? Rukun qauli atau rukun af'ali? Rukun takbiratul ihramnya adalah suaranya saja. Nah, ini yang saya bilang beda antara rukun dan sunnah. Takbiratul ihram hakikatnya adalah ucapan Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Disebutkan bahwa riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa miftahus sholat at-tuhur, kuncinya sholat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha takbir, yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluha, yang menghalalkannya kembali adalah taslim. Dari hadis ini kita tahu ada dua rukun yang disebut, yaitu rukun takbiratul ihram sebagai pembuka dan rukun taslim atau salam pertama sebagai penutup. Maka dulu saya sampaikan bahwa jikalau kita sudah takbir berarti sudah haram segala sesuatu yang tadinya boleh. Melihat ke atas, tengok kanan kiri, bercerita, ngobrol, itu udah nggak boleh lagi. Maka dikatakan wa tahrimuha takbir. Kalau ditanya apa arti takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Karena ihram sendiri artinya yang mengharamkan. Nah, pengetahuan ini menjadi penting karena Pak jadi khusyuk. Jadi khusyuk. Kita tahu bahwa ada batas di mana kita berhubungan dengan dunia dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu takbiratul ihram, ya sudah urusan kita dengan Allah saja. Sampai nanti dihalalkan lagi lewat salam. Maka hadis ini menjadi penting. Hadis pendek ini penting. Miftahus sholat, kuncinya sholat itu adalah at-tuhur, bersuci. Setelah bersuci, maka watahrimuha
Yang mengharamkannya adalah takbir, wa tahliluha, yang menghalalkannya kembali adalah taslim. Ini menjadi penting dipahami karena ini diantara dalil tentang takbiratul ihram. Jadi sekali lagi, takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Kemudian sekarang saya langsung bahas di bagian belakang sebelum membahas tentang tata caranya. Menika beberapa kesalahan pengucapan takbiratul ihram. Beberapa kesalahan pengucapan takbiratul ihram. Yang benar gimana? Allahu Akbar. Yang panjang lohnya atau a-nya? Lohnya. Jadi kalau kita keliru membaca secara tajwid, merubah arti sebagaimana kita pelajari di Al-Fatihah, berubah mahraj, berubah mad, bisa berubah arti. Misalnya contoh kesalahan pertama, kesalahan paling fatal, Allahu Akbar. Ada nggak yang merubah lam jadi waw? Banyak. Itu apa artinya itu? Nggak ada artinya itu. Yukhilu bimakna. Bayangkan, padahal ini adalah rukun sholat. Pengucapannya sudah keliru, kan bahaya banget. Ada sampai hari ini orang yang mengucapkan Masya Allah. Pernah dengar seperti itu enggak? Sering banget. Ya kalau itu untuk diri sendiri saja mendingan. Kalau dia jadi imam, atau dia bahkan tokoh nasional banyak yang begitu loh. Jadi kan lihat kalau mereka ceramah itu pidato politik, Masya Allah, gitu. Udah jadi caleg. Ada yang ucapannya Allahu Akbar, Subhanallah. Maka sekali lagi ini diperhatikan karena ini kekeliruan yang jali, kekeliruan besar ketika kita mengucapkannya salah. Atau ucapan begini, Allahu Akbar, hanya yang panjang. Allahu Akbar, apa artinya itu? Apakah Allah Maha Besar? Itu artinya. Padahal Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Ini bertanya malahan, Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Ini sudah keliru. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering terjadi, Allahu Akbar. Ini juga sama artinya nih. Artinya, apakah Allah Maha Besar? Nah ini kekeliruan yang jali, ini kekeliruan yang fatal. Kemudian kesalahan yang ketiga, Allahu Akbar, barnya panjang. Akbar itu artinya bedug. Akbar panjang, barnya itu artinya bedug. Tahu bedug itu? Bedug. Yang kalau saudara kita yang NU itu biasanya masjidnya ada bedugnya itu. Sebagaimana saya masih ngisi Jumatan yang pakai bedug. Saya masih ngisi Jumatan yang adanya 2 kali, kemudian pakai bedug. Bedugnya gede-gede biasanya itu. Di tempat saya di Cilacap sana kebanyakan masjid pakai bedug sampai sekarang. Karena di sana memang 90% masih tradisionalis. Ya itu keliru kalau kita membaca seperti itu. Berarti artinya yang adzan pun begitu Mas. Yang tukang adzan semuanya lah pokoknya. Hati-hati dengan ucapan Allahu Akbar. Kemudian ro di ucapan bar itu ro tafkhim, ro tebal, bukan ro tipis. Karena ro didahului harokat fathah itu dibaca tebal. Maka jangan katakan Allahu Akbar, bar, itu keliru. Allahu Akbar, roknya tebal. Roknya tebal. Ini juga berlaku di dalam adzan. Juga berlaku di dalam adzan. Nggih. Waktu Ramadan di Masjid Gede mana itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Subhanallah. Nah, itu artinya apa itu Allahu Akbar? Kok begitu? Dari manusia namanya. Ya itu keliru itu. Jelas keliru itu. Tapi dia apa Quran? Ya hafal Quran belum jadi jaminan.
Ya harus diverifikasi itu, harus diverifikasi. Takbir gitu. Takbir dengan ya takbir itu kan istilah ucapan untuk ucapan Allahu Akbar dinamakan takbir. Oke, dinamakan takbir sebagaimana kita menyebut hauqalah misalnya la haula wala quwata illa billah, atau basmalah adalah ucapan bismillah. Ya. Jadi ya nanti diteliti ulang coba apakah ada referensi yang seperti itu. Sejauh yang saya pahami nggak pernah saya mendengar, atau saya yang ilmunya masih kurang nanti dicari lagi. Jadi sekali lagi itu diperhatikan masalah masalah pengucapannya, karena hakikat dari takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Nah, ini diperhatikan. Kemudian syarat sekarang, syarat ada yang memberitahukan bahwa syarat itu berjumlah 5, ada yang memberitahukan detail. Para ulama detail syarat itu sejumlah 15. Nanti saya bacakan semua saja biar menjadi ilmu. Adapun yang meringkas yang 5 syarat disebutkan, yang pertama adalah harus sudah dalam kondisi berdiri sempurna dan tidak sah jika dalam proses berdiri. Ini penting banget ini. Ini banyak terjadi kekeliruan di sini. Takbiratul ihram di antara rukunnya adalah berdiri tegak sempurna. Tegak sempurna artinya punggung sudah dalam kondisi tegak, enggak membungkuk sedikit pun. Bahkan sebagian ada yang menyampaikan bahwa kepala pun dalam kondisi tegak, walaupun pandangan bisa jadi ke bawah. Khawatir kalau pakai isyarat dengkluk ini seolah-olah udah menuju ke ruku. Maka seseorang yang takbiratul ihram dalam kondisi dia belum sempurna berdiri, dia duduk kemudian dia proses berdiri kok sudah mengucapkan takbiratul ihram, ini enggak sah ini sholatnya. Ini tidak sah. Jadi sekali lagi syarat pertama sudah dalam kondisi berdiri tegak. Ini penting ini. Makanya saya sering sampaikan ini berhubungan dengan rukun yang pertama tentang berdiri di dalam sholat. Ada orang yang berangkat ke masjid dalam kondisi bisa berjalan kaki, kemudian masih ngobrol di depan masjid 2 menit 3 menit, giliran sholat kemudian takbiratul ihram dia kondisinya duduk. Ini masalah ini. Padahal ada syariat bahwa seseorang boleh berubah gerakan sesuai kemampuan. Maksudnya ketika dia berdiri ternyata 2 menit berat, duduk boleh, tapi memulai takbiratul ihram sepanjang dia dalam kondisi mampu berdiri, usahakan berdiri ini. Karena di antara syarat sahnya takbiratul ihram adalah berdiri tegak. Ini penting banget diingat-ingat. Kemudian yang kedua, sudah dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi ini awet dewe isi serong, kemudian takbiratul ihram, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Maka menghadap kiblat itu diantara syarat sahnya sholat. Kemudian dengan bahasa Arab. Jadi kita nggak boleh mengganti dengan Allah Maha Besar. Gitu. Nah, ada pengecualian seseorang yang baru saja masuk Islam, belum tahu apa-apa, maka mengucapkan dengan Allah Maha Besar pun boleh. Orang yang misalnya masuk Islam jam 11.45, jam 11 seket jebul wis mlebu waktu duhur, dia kan sudah wajib duhur tuh. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu maka dimaafkan di rukun-rukunnya. Bahkan Al-Fatihahnya boleh diganti dengan ucapan cuma subhanallah atau cukup. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ini diperselisihkan di kalangan para ulama, tapi untuk kehati-hatian dengan praktekan. Tiap huruf didengar diri sendiri. Ada gerakan bibir jika hanya terdengar Allah saja atau akbar saja, walau bibir bergerak, sebagian mengatakan tidak sah. Ada pernah jangan dengar orang takbiratul ihram tuh Allah, nggak akbarnya nggak kedengeran, atau akbar. Nah, syarat ini khususnya berkembang di mazhab Syafi'i, minimal terdengar sendiri Allah, Allah, tapi nggak ganggu tetangga kita loh ya. Ada gerakan bibir kemudian terdengar sedikit,
kedua-dua kalimatnya. Maka dikatakan di sini bahkan kalimatnya per huruf hamzah, alif lam, semuanya diperdengarkan. Akbar. Walaupun sekali lagi tidak sampai mengganggu kanan kirinya. Jadi sekali lagi ini bukan di batin, Bapak Ibu. Bukan di batin, tidak dikatakan berucap kecuali ada gerakan bibir. Maka para sahabat mengetahui gerakan Rasulullah bacaan lewat gerakan janggutnya. Jenggotnya Rasulullah panjang, kemudian ada gerakan dari belakang kelihatan. Makanya diperhatikan, jangan sampai batin, takbir kok batin gitu. Kemudian di madzhab Syafi'i itu muqaronah dengan niat, bareng dengan niat. Tapi tidak di madzhab lain. Saya termasuk yang tidak mempraktikkan ini. Saya niat itu ya sudah diletakkan di sebelumnya. Jadi kalau takbir ya saya konsentrasi takbir saja. Nah ini yang singkat, secara singkat syarat takbiratul ihram 5 ini. Tetapi kemudian ada yang menerangkan secara lebih rinci. Ini di kitab, kalau jangan pernah dengar kitab kuning, ini salah satunya di kitab kuning, disebutkan lebih detail lagi. Nah kita harus tahu yang seperti ini untuk sebagai pembanding, bahwa masyarakat kita itu sangat majmuk. Yang pertama tentu saja sama berdiri. Ini untuk sholat fardu, untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah jangan boleh duduk pun. Kemudian bahasa Arab, kemudian lafzul jalalah Allahu Akbar, lafzul akbar, lafzul jalalah Allah, lafzul akbar, ucapan Allah, ucapan akbar. Ini rinci banget itu. Kemudian beruntun, tidak boleh ada jeda, maksudnya Allah Akbar, nah itu nggak boleh. Harus beruntun, Allahu Akbar, jangan dijeda. Kemudian tidak memanjangkan hamzah, sebagaimana tadi saya jelaskan. Allah menjadi Allah itu maka keliru. Ini artinya apa tadi? Apakah Allah Maha Besar? Nomor 7, tidak memanjangkan huruf ba. Tadi sudah disebutkan Allahu Akbar, itu juga keliru. Kemudian tidak menambah huruf waw mati atau harokat di antara keduanya. Contohnya Allahu Akbar. Paham itu nggak boleh. Sebaliknya juga tidak boleh menambahkan wawu di depan. Wallahu Akbar. Karena wawu sendiri kalau di harokati fathah berarti apa dalam bahasa Arab? Dan, artinya itu dan. Kemudian tidak berhenti di antara dua kata. Tadi saya sebutkan Allahu Akbar, bukan Allah Akbar, itu nggak boleh. Kemudian semua hurufnya terdengar sendiri minimal. Ini di madzhab Syafi'i khususnya. Nah kita tuh kehati-hatiannya dengan Allah. Itu lebih baik. Bisa termasuk yang praktek seperti itu. Kalau sendirian pun kehati-hatian. Kemudian telah masuk waktu, itulah mengapa daripada maju semenit mendingan mundur semenit. Jadi pastikan kalau dengan sholat apalagi sendirian, pastikan benar-benar sudah masuk. Khususnya di dalam waktu duhur itu memang rigid sekali. Saya pernah ceritakan dengan mbah saya itu, morotu saya itu, yang rajin banget itu, dia kalau duhur itu agak mundur, karena dia khawatir, dia pakai bener-bener pakai bilah beneran itu, dia tuh punya bilah segini di rumah, jadi kalau keluar mau duhur itu dipasang, udah lewat belum, gitu, meskipun di itunya udah tit, ini nggak mau, kehati-hatian, karena apa? Harus masuk waktu, karena tidak sah. Walaupun sekarang kan Allahu Akbar, kemudian baru adzan Allahu Akbar, sah nggak itu? Nggak sah, walaupun jenengan hanya keluar di takbiratul ihram sebelum waktunya, kemudian masuk itu nggak sah. Karena takbiratul ihram itu menjadi sah ketika sudah masuk waktunya. Mending mundur sak menit ketimbang maju sak menit. Ini penting ya. Beda dengan akhir waktu. Jenengan dapat 1 rakaat di asar tiba-tiba maghrib, itu memang masih dianggap sholat. Dulu kita pernah bahas 3 waktu, ya kan? Waktu utama, waktu boleh, dan waktu yang darurat, ya kan? Tapi kalau maju tuh sama sekali nggak boleh. Ini penting diperhatikan. Kemudian tentu saja menghadap kiblat, kemudian
makmum tidak boleh mendahului imam, harus di akhirnya. Begitu imam Allahu Akbar baru makmum mengikuti. Nah, ini yang ditulis detail di kitab Safinatun Najah sebagai pembanding. Nah, sekarang kita lihat tata caranya. Saya ringkaskan beberapa caranya, kemudian beserta dengan dalilnya. Yang pertama, tadi disebutkan miftahus sholat, kunci sholat adalah tuhur, adalah bersuci. Wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim. Yang mengharamkan takbir, yang menghalalkan kembali taslim. Ini Bapak Ibu Sedoyo, hadis ini hadis pendek, tapi inilah salah satu upaya kita agar sholat khusyuk. Sholat khusyuk. Karena kalau jenengan tahu definisi ini, itu jenengan akan khusyuk. Ya Allah, aku tuh wis mlebu sholat. Mung sidik waktune sampai nanti taslim salam. Bagaimana mungkin kalau kita tahu definisi ini kemudian kita masih berangyang kemana-mana itu loh. Ya kan? Nanti kan halal lagi tuh setelah salam. Kita boleh mikir dunia lagi, kita boleh mikir pekerjaan lagi, kita boleh ngobrol lagi ini itu. Lah kok ada orang sudah takbir masih nggak konsentrasi, kan masalah. Sudah diawali bersuci lagi. Miftahus sholat at-tuhur, kita sudah disuruh bersuci dulu tuh, ya kan? Kita mensucikan badan kita sekaligus pesan mensucikan jiwa kita, karena kita hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan bahwa ada pertemuan 2 kali kita dengan Allah berhadapan-hadapan, yaitu di dunia 1 kali, di akhirat 1 kali. Di dunia ketika dalam kondisi kita takbiratul ihram tadi. Begitu Allahu Akbar, maka kita sudah berhadapan dengan Allah. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang memberikan hak secara sempurna di pertemuan pertama, maka dia akan dimudahkan di pertemuan yang kedua, yaitu di padang mahsyar nanti ketika dihisab. Kita menunggu waktu itu, menunggu dikasih kita beri tangan kanan. Sebagaimana disebutkan bahwa seseorang yang mendapatkan dari tangan kanan, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Sementara dari tangan kiri atau belakang, dia orang yang celaka. Yang harapan kita waktu itu, kita dikasih kitab dari tangan kanan. Masya Allah. Nah, di antara upaya yang kita bisa capai di waktu itu, kita membayangkan kita Allah, membayangkan waktu itu, Pak. Membayangkan, ya Allah, aku tuh mau berdiri besok, yang kemudahannya itu diusahakan sekarang. Maka bagaimana mungkin kita nggak khusus setelah takbiratul ihram, sementara kita tahu ini visi misinya sampai jauh ke sana, sampai kehidupan setelah kematian, kehidupan yang sesungguhnya. Kita nggak tahu sampai umur berapa, kan kita diberi waktu lagi sampai berapa, nggak tahu. Kematian bisa datang kapan saja. Maka begitu Allahu Akbar, ingat-ingatlah, wa tahrimuha takbir, yang mengharamkan segala sesuatu adalah takbir, baru nanti dihalalkan kembali dengan salam pertama. Itu hadis pertama tentang takbiratul ihram dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian sekali lagi inti takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Kita sudah belajar ucapannya, jangan sampai keliru. Bukan angkat tangannya. Angkat tangannya itu tersendiri. Itu sesuatu yang terpisah. Kemudian kapan tuh kita mengangkat tangannya? Ada 4 waktu. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, menjelang ruku, kemudian bangkit dari ruku, dan bangkit dari tahiyat pertama, masuk ke rakaat ketiga. Itu yang sunnah. Itu semua sunnah. Itu semua sunnah. Sekarang tata caranya. Tata cara yang pertama, bagaimana keadaan telapak tangan kita. Telapak tangan kita bagaimana ketika takbiratul ihram. Yang pertama disebutkan telapak tangan dibentangkan sempurna dan tidak menggenggam. Dibentangkan sempurna, tidak menggenggam. Apalagi begini. Jadi dibentangkan sempurna itu menunjukkan isyarat begini. Bukan begini, apalagi begini. Dan ini dibahas secara khusus oleh para ulama. Ini dalilnya panjang banget. Bukan begini, tapi begini. Kemudian jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar, tidak terlalu nutup. Beda dengan sujud. Nanti kalau sujud kan nutup. Tapi kalau takbiratul ihram, jangan nggak boleh lebar begini atau nutup begini. Itu dua-duanya keliru. Yang benar adalah seperti ini. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fis salat, ketika Rasulullah masuk ke dalam salat, rafa'a yadayhi madda. Nah, kalimat madda
dalam bahasa Arab menunjuk kepada begini. Ini namanya madda. Bukan begini, bukan begini. Ini namanya madda. Jadi diperhatikan ini. Menutup itu nanti ketika sujud. Ketika sujud nanti menutup. Kalau sujud begini. Tapi kalau takbiratul ihram isyarat madda. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi shalat rafa'a yadayhi madda. Itu begitu. Jadi ini penting diingat-ingat. Ini hadis riwayat Abu Dawud nomor 753, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 240 dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi derajatnya sahih. Bayangkan, jangan perhatikan begini, ini pasti ada hikmahnya. Meskipun sholat itu persoalan ta'abudi, ta'abudi itu jangan ditanya kenapa gitu, kok ngono toh gitu, itu ta'abudi namanya. Tapi pasti ada sesuatu yang hikmah yang berada di dalamnya. Sebagian hikmah sudah ketemu, sebagian hikmah belum. Jadi hikmah itu banyak sekali. Sekali lagi ini hadis riwayat Abu Dawud. Ini derajat hadisnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi shalat rafa'a yadayhi madda. Jadi sekali lagi kondisi jari-jari dan telapak tangan kita sudah tahu. Jadi setelah belajar ini kita jangan sampai keliru lagi. Diingat-ingat, diingat-ingat. Kadang-kadang kita kan gini. Diingat-ingat, kita sudah belajar. Kemudian telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi pundak atau telinga atau ujung telinga atau di atas telinga sedikit. Ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Sekali lagi menghadap kiblat, bukan begini. Bukan begini, tapi begini. Ini dihadapkan ke kiblat. Bukan begini. Ada yang kayak gini doang. Padahal isyarat di dalam hadis dikatakan menghadap ke kiblat. Bagi orang yang belum belajar silahkan. Tapi bagi orang yang sudah belajar, perhatikan bagian ini. Karena takbiratul ihram itu juga bagian dari rukun, walaupun mengangkatnya sunnah. Tapi kita harus sesuai dengan Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Makanya melihat di dalam riwayat-riwayat para ulama. Hadisnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi kan tahu Ibnu Umar sekali lagi anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat strike di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin tepat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idaftahtaha salat. Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai sholat hadwa mankibaihi, dia mengangkat yarfa'u, mengangkat yadahi kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Saya termasuk agak susah kayak gini. Saya biasanya sejajar kuping saya. Rada angel segini. Tapi banyak yang praktek seperti ini. Jadi ini dalilnya, ini hadis riwayat Bukhari nomor 735 dan Muslim nomor 390. Jadi ini dalilnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya derajat hadis paling tinggi. Karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekarang lagi terjadi syubhat luar biasa oleh siapa Panji Gumilang itu, ora karu-karuan gitu. Ini kalau orang yang nggak belajar bisa kena syubhat itu seolah-olah masuk akal loh itu. Ya kan? Kalimat-kalimatnya seolah-olah masuk akal itu. Tapi itu subhat semua itu, subhanallah. Mumpung ingat saya sampaikan di hadis nomor 6 hadis arba'in ini penting jangan pelajari dalam keadaan yang seperti ini. Dalam keadaan banyak sekali subhat yang mengalir di sekitar kita. Karena apa? Saya khawatir jenengan yang belum belajar banyak kena pengaruh. Subhanallah. Di dalam hadis arba'in nomor 6, hadis arba'in nomor 6 dengan buka hadis arba'in nomor 6, nanti di internet kan ada. Rasulullah menyampaikan sesungguhnya yang halal itu jelas, bayin, yang haram itu jelas. Ini diperhatikan perhatikan. Ini menghadapi situasi yang berat seperti sekarang ini. Karena itu sudah menyangkut bab sholat juga itu. Haji ora sah kudunya Mekah, Qala Rasulullah fikul anil karim. Bayangin,
berkata Nabi Muhammad SAW di dalam Quran. Jadi Quran dikatakan kalimatnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Saya lihat video lengkapnya banyak itu. Ini bahaya banget buat orang-orang yang tidak belajar. Kelihatannya cinta banget Indonesia padahal enggak. Ngeri banget. Kemudian wa bainahuma, di antara kedua yang halal dan haram itu umurun mustabihat, ada hal-hal yang terlihat samar. Ada hal-hal yang terlihat samar. Itu tadi loh, ucapan-ucapan Panji Gumilang itu bagi orang-orang tertentu itu jadi samar tuh. Padahal jangan perlu ketahui bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka di sini dikatakan, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak orang yang tidak tahu. Inilah yang kena subhat ini. Sini katakan la ya'lamuhunna minan nas. Banyak orang yang tidak tahu. Di sini kalimatnya bukan pakai aksaru tapi katsiron. Katsiru menunjukkan banyak dengan kebanyakan beda. Kalau pakai aksaru berarti kebanyakan manusia nggak tahu. Ini hanya dikatakan banyak manusia yang tidak tahu. Artinya apa? Banyak pula yang tahu, yang samar itu. Paham maksud saya? Bagi sebagian orang itu samar-samar, bagi orang lain itu nggak samar, itu tuh jelas. Contoh, mohon maaf contoh. Misalnya persoalan rokok misalnya. Bagi saya jelas itu hukumnya. Bagi saya hukumnya jelas haram bagi saya. Tapi sebagian orang masih samar-samar karena apa? Banyak syubhat yang melingkupi dia. Kan begini, itu samar. Bagi saya sudah jelas, saya sudah tahu, sudah baca ilmunya. Atau masalah, mohon maaf, masalah musik misalnya. Bagi orang yang sudah belajar kan jelas itu sudah dalilnya. Tapi bagi orang yang belum belajar penuh, maka masih samar-samar. Makanya di sini dikatakan layak lamuhunna katsirum minan nas, menunjukkan bahwa banyak orang yang nggak tahu, tapi banyak pula yang tahu. Jadi soal Panji Gumilang yang sedang bergelimangan ini, jangan sampai terpengaruh subhatnya. Itu jelas keliru itu. Bagi orang-orang yang berilmu itu cuma diketawain doang itu. Tapi masyarakat kita banyak juga yang tidak tahu. Makanya disebutkan di sini, sudah disebutkan Rasulullah. Jauh 1400 tahun yang lalu sudah disebutkan sama Rasulullah bahwa seperti ini itu akan ada. Mereka katakan, famanittaqo subuhat faqad istabra lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang tidak terjerumus ke dalam subhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Jadi kalau ada subhat yang berputar-putar, jenengan masuk ke golongan yang jangan terbawa subhat itu. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak terjerumus, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Nanti di lain waktu saya terangkan maksud terjaga kehormatannya, terjaga agamanya itu apa. Ini kita pembahasannya pembahasan tentang sholat. Jadi ini hanya tambahan saja karena kebetulan ingat. Kemudian waman waqa'a fi subuhat. Jadi barang siapa yang terjerumus waqa'a fi subhat, terjerumus dalam subhat, kata Rasulullah, waqa'a fil harami. Bayangin. Rasulullah sebutkan, barang siapa yang terjerumus di dalam subhat, maka dia terjerumus kepada yang haram. Jadi kan mestinya bertanya-tanya, loh katanya tadi subhat, belum jelas antara yang halal dengan yang haram. Lah kok Rasulullah kondo, barang siapa yang terjerumus ke dalam subhat, maka dia terjerumus kepada yang haram. Para ulama menyebut maksudnya, ketahuilah sebagian yang subhat itu haram. Paham maksudnya? Rokok misalnya, fix, MUI mengatakan haram, Al-Azhar mengatakan haram, NU mengatakan apa? Makruh. Makruh. Kan jadi pastilah ada di bagian yang jenengan nggak tahu itu, yang subhat itu pasti ada yang haram. Maka sebaiknya tinggalin gitu maksudnya. Paham ya? Makanya Rasulullah ingatkan ini. Waman waqa'a fi subhat, barang siapa yang terjebak ke dalam subhat, sesungguhnya dia waqa'a fil harami, maka dia masuk ke dalam yang haram. Subhanallah. Ini mumpung ingat ya. Ini sebenarnya rencananya pembahasan di Miftahul ini besok ini.
Karoi yar'a haula hima, sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya haula hima, di sekeliling hima, di sekeliling tempat yang terlarang. Ya, Rasulullah menggambarkan seperti itu. Jenengan punya ternak, jenengan menggembala, di situ ada tulisan tempat ini nggak boleh dimasuki ya, gitu. Ada peringatannya. Tapi jenengan itu menggembala di sekeliling hima itu. Maka kalau jenengan lalai ngantuk sidik, ternak kita masuk ke sana dan makan, subhanallah. Berarti ketika masuk dan makan haram nggak itu? Haram, haram. Maka sekali lagi persoalan subhat ini persoalan yang perlu diperhatikan. Insya Allah dibahas lain waktu. Kita sedang membahas tentang takbiratul ihram. Kemudian tadi yang terakhir apa? Menghadap ke kiblat. Kemudian sejajar mangkibaihi yang pertama. Yang kedua adalah sejajar dengan udhunaihi, dengan kuping. Jadi ada 3 riwayat. Ini bagian ujung kuping atau di atas kuping sedikit. Itu tiga-tiganya boleh. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, ini yang sejajar dengan udhunaihi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'a yadaihi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'suhu minar ruku'i hatta balaghata furu'a udunaihi, sampai sejajar dengan udunaihi. Jadi kalau jangan melihat orang yang begini benar, begini ya benar, sedikit di sini atas ini juga benar. Dalil yang ketiga juga mendukung bahwa ada yang di atas ini sedikit, nggak masalah. Yang keliru itu kalau ini nggak ada ini. Ada di masjid yang saya suka sholat tadi pagi ini. Ya orangnya memang rada kurang. Jadi kan takbir gitu. Kayak Allahu Akbarnya tuh Allahu Akbar gitu. Jadi saat masjid itu kerumuk kabeh. Kalau amin ya amin, kayak gitu. Jadi kan sekali-kali mampir tuh Masjid Al Yakin yang di Teguh Lilin itu. Ya dia orangnya rada kurang, Pak. Gimana orangnya rada kurang? Harusnya pengurusnya yang ngingetin. Ya agak-agak mengganggu sebenarnya ini. Jadi kalau sudah mau amin itu kita udah siap-siap dengar amin. Gitu. Subhanallah. Tapi rajin banget ke masjid, masya Allah, rajin banget ke masjid. Iya, khusuk itu memang. Ya harusnya panitianya. Iya itu, iya. Saya aja sampai sekarang masih eling itu. Sampai Fatimah aja bereaksi, ayah itu kok kayak gitu ya, gitu. Ya Fatimah itu, gitu. Gitu. Tapi rajin banget, orangnya rajin banget, masya Allah, nyapu, gitu, masya Allah. Ya itu mungkin ya karena kekurangannya. Nanti lama-lama maklum gitu, insya Allah. Kemudian cara mengangkat tangan sekarang. Cara mengangkat tangan ada 3. Cara mengangkat tangan ada 3. Caranya ini caranya Pak. Caranya. Yang pertama mengangkat tangan bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram. Bersamaan. Ini yang biasa saya praktekkan. Allahu Akbar. Ini dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iftataha takbiru fis salat, ketika takbir dalam salat, farofa'a yadaihi hina yukabbiru. Kata-kata hina yukabbiru itu berarti bareng-bareng dengan ucapan takbir. Hina yukabbiru berarti bareng-bareng. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Itu betul. Yang kedua, ini hadis riwayat Bukhari 738. Kemudian mengangkat tangan sebelum mengucapkan takbir, itu juga boleh. Allahu Akbar. Lazim nggak itu kayak gitu? Lazim nggak? Saya karena jarang praktek, jadi roto aneh. Tapi karena ini sunnah, sekali-kali jangan praktek nggak apa-apa. Ini hadis riwayat Bukhari juga, Muslim nomor 390. Hadis riwayat Muslim nomor 390. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibahi tsumma kabaro. Kalimat tsumma kabaro ini.
ketika Rasulullah SAW memulai sholat kemudian mengangkat kedua tangannya kemudian sejajar dengan mankibahi thumma kabaro. Thumma berarti kemudian, dalam bahasa Arab thumma itu berarti kemudian. Jadi angkat tangan thumma kabaro, Allahu Akbar. Ini dalilnya juga kuat, hadis riwayat Muslim sahih. Yang ketiga, mengangkat tangan setelah takbir. Allahu Akbar baru angkat tangan. Itu juga boleh. Ini dalilnya juga kuat nggih. Ini dari Malik bin Al-Khuwairits nggih radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabara rafa'a yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai takbir beliau mengangkat tangan. Allahu Akbar baru diangkat tangannya. Jadi tiga ini benar. Jangan disoal. Jangan disoal. Jangan melihat orang kok begitu, itu juga benar. Mungkin bisa jadi dia nggak tahu dalilnya. Kita belajar untuk tahu minimal pernah dengar dalilnya ada. Kemudian sekali lagi takbiratul ihram dilakukan dalam kondisi posisi tegak sempurna dan tidak boleh sambil condong mau rukuk. Contoh, orang mengejar rukuknya imam, datang ternyata imam sudah rukuk, kemudian kita Allahu Akbar, nah ini batal sholatnya, sudah batal sejak awal. Maka dalam kondisi imam seperti apapun kita tegak dulu menghadap kiblat sempurna, baru kemudian ucapkan Allahu Akbar. Jadi dikatakan berdiri adalah posisi punggung tegak. Ini disebutkan di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, di kitab yang cukup populer di kalangan ahli fikih. Kemudian sekali lagi tidak disyaratkan dibarengkan dengan niat. Kemudian melaksanakan takbiratul ihram berapa kali? 1 kali saja. Jangan Allahu Akbar. Duh salah. Allahu Akbar. Nah ini. Takbiratul ihram Pak, bukan takbir ziyadah nih. Ini kan kita membicarakan takbiratul ihram. Kalau takbir yang selain itu adalah takbir ziyadah namanya. Takbir tambahan. Ini kekhususan di sholat Id. Ini takbiratul yang dikatakan. Makanya hukumnya apa itu? Takbir ziyadah. Sunnah Pak. Sholat Id dengan sekali Allahu Akbar langsung Al-Fatihah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi nggak lazim. Kalau orang yang ngerti ilmunya nanti, oh imamnya gendeng gitu, kan gitu. Padahal sah-sah saja, bicara sah. Gitu. Kemudian, ketika sholat sendiri, maka cukup terdengar sendiri, nggak usah teriak-teriak, dewean Allahu Akbar, nggak perlu. Cukup terdengar sendiri. Ada yang nanya, boleh nggak untuk ngasih kode ke tamu, assalamualaikum, nah itu boleh dikeraskan, itu fikih yang lain kan. Kemudian nomor 7, boleh sebagian makmum menyambung bacaan takbiratul ihram atau takbir dari imam pada kondisi khusus. Contoh, masjidnya besar, tiba-tiba sound systemnya mati, jenengan di saf ketiga dengarnya sudah lirih, Allahu Akbar, imam kelihatannya kalau sampai belakang nggak mungkin nih kedengaran, maka jenengan otomatis boleh mengucapkan jadi Bilal Allahu Akbar. Kalau di Mekah kan begitu, ini langsung bahkan sudah ada petugasnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu, sudah disambung, khawatir tidak terdengar. Jadi ini pun termasuk syariat. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah keliru ketika telapak tangan tidak dibuka. Jadi begini itu jelas keliru. Kemudian tidak menghadap kiblat itu keliru. Kemudian tidak setinggi ini atau ini itu keliru. Diucapkan berulang juga keliru. Tergesa-gesa agar dapat ruku juga keliru. Jadi ini diperhatikan di dalam persoalan takbiratul ihram. Jangan sampai kita kelewat. Nah ini yang terkait dengan takbiratul ihram. Mudah-mudahan cukup membantu untuk takbiratul ihram kita bersabar, Bapak Ibu Saudara, kita belajar sholat bersabar, sebagaimana metode kita belajar syarat, rukun, mungkin ada sebagian kelewat, nanti terjawab di bagian yang lain insya Allah. Kemudian tentang masalah subhat yang sekarang lagi berkembang,
Ini di hadis yang tadi itu penutupnya persoalan hati Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau jenengan pernah dengar hadis tentang hati itu loh Pak, Bapak Ibu ingat nggak bahwa di dalam diri ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ana wahyal qalbi. Itu penutup dari hadis tadi itu. Penutup hadis tentang bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di tengah-tengahnya ada subhat. Barang siapa yang menjaga dari subhat dia terhormat, barang siapa yang masuk dalam subhat dia bisa masuk pada yang haram, ya kan? Diumpamakan seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar hima, ya, sekitar daerah larangan, kemudian ditutup dengan sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Ya. Yang jikalau baik seluruhnya, yang jika buruk seluruhnya. Dia adalah qalbi. Maka persoalan ini persoalan hati. Ya, nanti insya Allah satu waktu kita bahas tentang mengapa orang terjerumus dalam subhat. Ada 4 alasan. Ada 4 alasan mengapa orang menjadi samar-samar baginya. Bagi orang lain jelas sudah. Tapi bagi dia samar-samar. Mengapa samar-samar? Karena 4 hal. Insya Allah saya bahas di Miftahul besok. Jadi kalau yang berangkat ke Miftahul boleh. Saya di sini dengan di Miftahul di Al-Fajar maksudnya, mohon maaf. Jadi saya bedakan materi di sini dengan di Al-Fajar. Materi di sini dengan di Al-Fajar saya bedakan. Jadi tidak sama. Supaya karena yang dari Al-Fajar ke sini. Bahkan Mas Pran itu ke Gunung Sempul juga itu. Jadi seminggu ketemu saya 3 kali ini. Masya Allah. Makanya saya buat beda supaya ilmunya luas. Pak Hartono udah ke sana. Saya kira itu yang disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang takbir itu kan hanya pertama saya restoran aja ya. Tapi dari misalnya dari sujud berdiri itu kan ada sering Allahnya juga akbarnya udah berdiri. Ya itu jangan jeda. Kalimat Allahu Akbar itu jangan dijeda. Jangan Allah Akbar. Jadi tetap kita mengucapkan Allahu Akbar setelah berdiri. Iya, di dalam proses berdiri. Allahu Akbar kan cukup itu. Seperti kalau jangan dengar saya kalau imam tuh. Bangkit dari ini kan Allahu Akbar karena lohnya panjang kan di situ. Maka proses berdiri itu atau misalnya dengan naik kemudian Allahu Akbar. Yang penting jangan Allah Akbar gitu. Itu namanya takbir intikal, Pak. Bukan takbiratul ihram. Takbir itu takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Yang diangkat tangan itu ya di 4 bagian tadi itu. 4 bagian yaitu takbiratul ihram, menjelang ruku, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah kan. Kemudian bangkit dari tahiyat kedua ke rakaat ketiga. Terus yang ini Pak Eko tentang yang puasa 9 ini itu mungkin jenengan nanti bisa baca di artikelnya rumaiso.com punyanya Ustadz Abdul Tuasil, itu lengkap banget itu. Tentang pertanyaan apakah Rasulullah puasa atau tidak di hari-hari itu, kemudian mengapa kadang Rasulullah puasa kadang tidak, itu ada di situ tuh artikelnya. Insya Allah lengkap. Gimana Pak Eko? Yang penting hadisnya gini, yang penting selalu lebih akhir dari imam, nggak boleh bersamaan. Pokoknya kalau kayak gini masih boleh insya Allah. Misalnya, imam Allahu Akbar di tengah-tengah mungkin udah mulai itu insya Allah masih boleh. Yang tidak boleh adalah mendahului. Jadi dalam bahasa hadisnya itu yang tidak boleh ucapan takbir itu mendahului. Ini tadi belum dibahas ya. Jadi lebih akhir dari ucapan imam. Mau aman pokoknya takbir ketika imam sudah Allahu Akbar kita baru langsung diikuti kita Allahu Akbar. Kalau dia Nggih. Hampir bersamaan. Ya itu nggak boleh, nggak boleh. Nggih. Ya itu juga teknik itu bisa digunakan. Kalau saya termasuk yang praktek dari mulai saya Pak biasanya Pak. Nanti orang biasanya menunggu sampai bar. Allahu Akbar, biasanya baru bangkit. Tapi kalaupun ini minimal, yang penting jangan mendahului, intinya itu. Yang penting jangan mendahului, karena mendahului bisa berakibat kepada batal sholat.